Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta kami, penebus kami, gembala kami, dan berencana sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Oh Bapa, Engkau luar biasa. Allah yang tetap bertahta dari kekal sampai kekal. Sekarang ini juga kami mohon Rohul Kudus yang menguasai hati pikiran kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya terus atas gereja-Mu di akhir zaman ini. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih setia berpegang kepada kebenaran Tuhan. Dengarlah doa kami, Bapak, marilah Engkau yang beracara dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Selamat sore Om. Selamat sore Pak Alfa. Sehat kan Om? Baik. Ya. Om, di hari ini kita akan membahas tentang antikristus Om. Karena ternyata akhir-akhir ini semakin mencuat isu tentang antikristus. Bisakah kami mendapatkan penjelasan, pemahaman yang benar? Sebenarnya siapa sih Om antikris ini Om? Ya, tema ini betul-betul penting. Jadi memang kalau lebih banyak orang bisa mendengarkan itu bagus, supaya jangan terombang-ambing ya. Iya. Supaya jangan bingung. Itu mengenai antikristus, itu istilah antikristus itu sebenarnya dari sejak zaman Rasul itu Rasul Yohanes, suratnya itu jelas gitu ya. Di 1 Yohanes sampai yang surat Yohanes yang lainnya juga ada disebut. Tetapi itu tentang ajaran-ajaran sesat yang menolak bahwa Tuhan Yesus itu menjelma atau datang dalam daging gitu. Jadi mereka percayanya bahwa Tuhan Yesus itu seperti hanya kelihatannya sebagai manusia. Alasannya kenapa? Kalau betul-betul menjadi daging, menjadi manusia, itu tidak mungkin tidak berdosa, karena daging itu dianggap najis. Itu alasannya. Nah, itu zaman dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada juga yang menolak bahwa Yesus dulu, bahwa betul-betul Tuhan Allah datang menjelma menjadi manusia, Yesus betul-betul manusia. Nah, itu dibilangnya antikristus, tapi itu soal ajaran sesat waktu zaman Yohanes. Tapi kalau sekarang ini kebanyakan orang menyinggung tentang antikristus yang besar. Jadi bukan antikristus yang kecil-kecil atau yang lokal-lokal, tapi yang menguasai seluruh dunia. Nah, ini kaitannya dengan lambangnya itu yang katanya bisa dihitung 666. Nah, kalau waktu ditulis di dalam kitab Wahyu dulu, gereja waktu itu sih katanya sudah hitung-hitung dari abjad Yunani menunjuknya kepada Kaisar Nero. Itu secara hitung-hitungan dari kalau AA itu alfa itu 1, beta 2 gitu. Hitung ya, ketika Kaisar Nero itu 666 ya. Tapi kan ternyata sampai sekarang orang masa Nero kan udah zaman dulu. Terus berkembang menyebutkan tentang itu tadi yang waktu itu sebelum menjelang reformasi itu, jadi pikir mungkin Paus katanya itu antikristus karena waktu itu Paus itu memegang 2 kuasa agama sama kuasa politik. Raja harus dilantiknya oleh Paus waktu itu. Kenyataannya bahwa itu Protestan menyebar ke seluruh dunia, berarti ini antikristusnya nggak berdaya, gitu kan. Nah, baru belakangan ini dari abad 20, abad 21 sekarang sudah banyak cerita lagi tuh tentang antikristus itu, karena pernah dengar nggak itu New World Order? Jadi seolah-olah pemimpin dunia sedang merancangkan ada semacam supremasi atas seluruh dunia supaya manusia itu atau negara-negara jangan semaunya, karena PBB seperti tidak berkutik.
Itu. Jadi mereka itu memikirkan, lalu caranya bagaimana? Cara yang paling gampang itu yaitu melalui agama harus dipersatukan. Nah, ini yang dibilang universal religion, agama universal. Itu semacam gagasan-gagasan, terus dikaitkan lagi dengan gerakan apa tuh istilahnya itu, ada gerakan yang sudah jadi orang-orang yang berkuasa di dunia ini sebenarnya mereka itu anggota itu, kumpulan itu. Iya. Nah, kemudian jadi orang tuh memikirkan lagi, wah jangan-jangan antikristus ini bisa tiba-tiba muncul, katanya. Iya. Nah, terus didahului dengan yang soal ini komputer 666 itu lambangnya dulu. Nah, terus belakangan yang paling ramai itu soal vaksinasi pakai chip. Iya. Gitu, soal itu tuh ramai. Ya, itu kan namanya disuntik gitu. Iya. Ya. Nah, kalau soal chip kan itu nanti jelas di dahi atau di tangan kanan gitu. Itu soal chip. Iya. Itu yang 666 itu. Lagian sekarang antikristus juga belum kelihatan. So, kalau antikristus datang tuh pertama-tama itu nanti yang yang menyatakan diri itu menindas bangsa Israel itu nanti. Nah, itu nanti kalau ada pembahasan itu ya, jadi supaya tahu. Jadi sekarang tengeranya, tanda-tandanya itu tentang datangnya antikristus itu adalah kalau ada diteken fakta perdamaian 7 tahun antara Israel dan penyerang-penyerangnya. Nanti kalau begitu sudah diteken itu sudah pasti antikristus akan muncul, cuman reaction lebih dulu. Reaction terjadi duluan, makanya waktu rekaman yang tempo hari itu kita berjaga-jaga sewaktu-waktu Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput orang yang sudah lahir baru. Kita berjaga-jaga sewaktu-waktu Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput orang yang sudah lahir baru. Nah, orang yang lahir baru itu hanya diperkirakan hanya 50% pukul rata dari gereja yang aktif. Bukan dari yang di luar gereja. Gitu. Nah, itu tentang kita menunggu Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Baru sesudah itu peristiwa-peristiwa fakta perdamaian dengan Israel, soal munculnya antikristus. Nah, itu katanya kan nanti Pak Alfa mau bahas nanti. Lalu yang 666 itu jadi angka manusia yang merupakan kesempurnaan. Jadi nanti antikristus yang memegang secara sempurna kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan agama. Dipegang oleh satu orang. Gitu. Tapi nanti akan betul-betul menindasnya bangsa Israel, tapi juga menindas semua orang yang beragama di seluruh dunia. Ke seluruh dunia, Om ya. Seluruh dunia, iya. Nah, ini Om, kalau gitu kan di 1 Yohanes 4 ayat 3 ya Om. Kan katanya antikristus itu dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi antikristus itu waktu sudah zaman Tuhan Yesus sudah ada gitu ya. Maksudnya waktu zaman rasul-rasul. Para penonton yang belum subscribe dulu, terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri. Iklan sendiri aja lah. Itu yang maksudnya yang zaman rasul-rasul itu yang menyebabkan ajaran sesat. Oh gitu. Yang mengajarkan ajaran sesat itu yang menyangkal, yang menyangkal kemanusiaan Yesus atau ketuhanan Yesus Kristus, itu sudah disebut antikristus. Betul Om. Kalau kita baca di yang tadi Om sebutkan di surat 1 Yohanes itu kan ada yang menyatakan tentang antikristus. Nah, itu yang jadi perhatian 1 Yohanes 4 ayat 3 itu di situ ditulis bahwa antikristus itu sudah ada katanya gitu. Iya, sudah
Nggak ada, tapi itu berupa pengajar sesat yang menyangkal kemanusiaan Yesus atau ketuhanan Yesus Kristus. Oh. Jadi yang menyangkal Tuhan Yesus itulah antikristus. Oh, Kan dari iya. istilahnya itu antikristus. Iya, iya. Jadi melawan Kristus. Apakah ketuhanannya, apakah kemanusiaan? Nah, bicara melawan nih Om, ada ada seseorang lah gitu dari Kolombia sih menyebutkan antikristus itu akan menyerang kelompok ini gitu. Bukan hanya percaya Tuhan Yesus, semua yang agama-agama itu nanti kan harus sujud kepada itu. Jadi agama baru seolah-olah yang hanya boleh berlaku. Jadi menyembah patung yang dibikinnya itu ya Om ya, yang ya digambarkan patungnya kan bisa ngomong katanya, bisa itu ada di kitab Wahyu kan ya Om. Lalu jadi perkembangan agama menuju liberal teologi, baik dari Kristen, Islam, Hindu, Buddha, itu. Jadi menganggap semua agama sama, semua agama menyelamatkan dan sebagainya. Gitu. Iya. Nah itu nanti menyatu. Iya. Nah itu paling mudah dikuasai oleh antikristus ini. Oh, iya Om. Iya. Kan sekarang sudah menuju ke situ. Jadi supaya jangan perang agama. Ya memang jelek sekali kalau orang beragama berperang, ya enggak? Iya. Itu kan bagaimana bawa nama Tuhan kok saling memusuhi, kan tidak elok gitu. Nah, tetapi jadi secara teologi itu tidak benar, karena apa? Orang kan harus yakin dengan agamanya. Iya. Tapi jangan perang dengan penganut agama lain gitu. Jadi perkembangan agama menuju liberal teologi, baik dari Kristen, Islam, Hindu, Buddha, itu. Jadi menganggap semua agama sama, semua agama menyelamatkan dan sebagainya. Gitu. Nah itu nanti menyatu. Nah itu paling mudah dikuasai oleh antikristus ini. Oh, iya Om. Kan sekarang sudah menuju ke situ. Jadi supaya jangan perang agama. Ya memang jelek sekali kalau orang beragama berperang, ya enggak? Itu kan bagaimana bawa nama Tuhan kok saling memusuhi, kan tidak elok gitu. Nah, tetapi jadi secara teologi itu tidak benar, karena apa? Orang kan harus yakin dengan agamanya. Tapi jangan perang dengan penganut agama lain gitu. Bahwa 666 itu berarti berupa lambang dan juga ada sosoknya gitu ya Om ya? Iya. Patungnya supaya disembah, apalagi nanti nabi palsu yang membuat patung itu bisa bicara. Iya. Jadi ada dua tokoh, gitu, tokoh yang menguasai itu adalah antikristus yang 666, tapi ada tokoh nabi palsu. Nabi palsu ini yang mendukung antikristus dan menyuruh orang suruh sembah itu, gitu, sembah itu, patung itu. Itu ada itu sama itu. Persis seperti waktu zaman Daniel nggak Om? Waktu nyembah patung itu? Iya, itu kan hanya patungnya Nebukadnezar gitu ya, dikumpulkan. Tapi kalau nanti itu akan banyak di berbagai negara itu ada patung-patungnya. Jadi kalau Nebukadnezar kan dipusatkan di ibu kota. Tapi kalau nanti di Indonesia juga ada patungnya, atau mungkin di setiap provinsi. Bahwa orang harus menyembah penguasa gitu. Dan itu pernah terjadi juga waktu zaman rasul-rasul, bahkan sampai 300 tahun itu zaman kerajaan Romawi menganiaya umat Kristen, sampai-sampai umat Kristen tidak punya rumah ibadah 300 tahun pertama itu. Maka beribadahnya di kuburan lah, di tempat-tempat tersembunyi gitu. Nah itu jadi maka disebut antikristus juga itu, Nero gitu. Tapi jadi artinya tuh mirip begitu. Jadi umat Kristen disuruh menyembah patung raja gitu, patung penguasa. Waktu zaman Nero itu kita nggak bisa melakukan apa-apa kan umat Tuhan, transaksi segala macam, melakukan jual beli. Nah berkaitan dengan itu, sekarang ini antikristus ini kan programnya begitu ya Om, bahwa dengan tanda 66
termasuk isu vaksin yang tadi Om sempat singgung tentang chip sama barcode. Kan dulu barcode mencuat Om, ada barcode itu tandanya 666 bagaimana gitu. Terus chip juga karena sebelumnya chip ini pernah diterapkan di beberapa tempat di Amerika Serikat, melakukan penanaman chip ke dalam tubuh manusia. Jadi ada sebuah perusahaan di Swedia awalnya, terus di Amerika, berlanjut terus ke sini dan beberapa negara lainnya. Mereka menanamkan chip di tangannya untuk transaksi absen karyawan dan mengaktifkan beberapa barang elektronik bahkan kendaraan. Jadi kalau nggak punya chip, nggak ada barcode-nya gitu, mereka nggak bisa beli, nggak bisa jual, nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, apakah itu ini Om, programnya 666 ini, antikris ini Om? Jadi sepertinya itu nanti menuju ke sana. Tapi ini orang dipasang chip juga di Cina juga sudah mulai. Iya betul. Pasang itu untuk transaksi. Tetapi kan tidak harus menyembah patung penguasa. Kalau sekarang ini enggak. Jadi semua juga kan mengarahnya nanti ya ke sana juga. Cuman kita jangan langsung ini antikristus ya. Sekarang belum muncul. Antikristusnya belum. Itu cuma yang anti terhadap Kristus, yang menyangkal ketuhanan, yang menyangkal kemanusiaan sudah banyak. Belum dalam diri seorang penguasa. Tapi ada yang ini Om, ada yang mengaitkan gitu. Nah ini sekarang awalnya ditanam dulu katanya. Nanti lama-lama kita akan digiring untuk ke antikris itu. Mau nggak mau katanya, karena udah ada chip kan di tangannya. Jadi mau nggak mau dia harus ikut antikris. Ya, jadi gitu. Itu kan ada orang yang terlalu ketakutan lalu semua dikaitkan ke sana. Padahal ini sepertinya memang nanti mengarah ke sana. Tetapi ini kan hanya karena soal kepraktisan aja. Karena kan di Cina itu jarang orang bawa uang tunai. Gitu. Malah itu yang nomor satu di Cina, yang jarang orang pakai uang tunai. Kamu ke restoran juga atau kemana belanja apa sudah terbiasa itu. Nah, tapi sistemnya itu saya nggak tahu persisnya apakah chip di tangan atau chip di dahi, saya nggak tahu persisnya ya. Itu jadi, tetapi jadi seolah-olah bahwa apa yang akan terjadi nanti di zaman antikris kira-kira begitu. Cuman ini mah bukan dari antikris. Jadi karena ketakutan Om, makanya karena ketakutan barcode itu juga kadang-kadang orang Amerika itu kan aneh-aneh. Jadi seolah-olah mereka memang bukan orang Kristen yang mau menakut-nakuti. Komputer ngomongnya 66, barcode 66, itu sengaja menghina, tahu nggak? Ada orang Kristen itu, banyak orang Barat begitu. Di Amerika juga banyak. Iya. Soalnya makanya penting ini untuk dibahas sama Om, karena saya juga sering banyak yang itu nanya, terutama setelah ada isu chip dalam vaksin itu kan. Terus juga banyak orang yang ketemu, mereka akan langsung setidaknya ngobrol bahwa ini apa konspirasi 666 kan? Bahwa itu masih lama gitu. Belum ya bidang lama ya kita nggak bisa menduga kapan, tapi bahwa itu bukan dari antikris. Hanya semua kan seperti persiapan. Tapi persiapannya bukan dari antikris. Ini mah sudah namanya sejarah dunia ya, dengan menuju kepraktisan ya kira-kira begitu. Kan dianjurkan sekarang apa non tunai. Om udah tua jadi nggak ngikutin gitu, selalu tunai. Nah, sekarang banking itu kan banking online. Om sih belum pakai. Om. Gitu. Bukan karena takut antikristus, cuman karena kan gaptek. Gitu. Ya enggak lah Om. Jadi kadang membuat kita ketar-ketir ya Om, terutama ada kan orang Kristen yang dibilangnya konservatif, ada orang Kristen yang masih jadul lah gitu Om bahasanya.
Nah, beda dengan orang Kristen yang mungkin sudah memahami dengan benar gitu. Makanya banyak yang takut bahwa ini programnya antikris ini makin nyata gitu. Jadi sekarang ini banyak orang Kristen, boleh dikatakan bukan disebut konservatif itu, tidak suka belajar Alkitab, tidak disiplin untuk mempelajari Alkitab. Hanya dengar-dengar pendeta yang hebat-hebat, dengar-dengar pendeta yang spektakuler, gitu. Jadi itu kebanyakan di umat yang tidak punya dasar. Kan Tuhan Yesus sudah bilang bahwa waktunya itu tidak bisa dihitung kapan-kapannya. Mereka percaya kalau ada bilang ada saya ini dapat wahyu khusus, katanya. Tuhan Yesus tuh sudah kasih tahu tahun berapa datang. Nah itu kan berarti orang ini tidak belajar Alkitab. Oh, itu ya Om. Itu masalahnya. Dan supaya kita tahu juga, sekarang ini bukan hanya umat biasa yang rusak kelakuannya, termasuk ada pendeta-pendeta terutama di kota besar. Jadi tujuannya tuh cari duit, gitu. Paritas. Belum lagi yang rusak moral juga ada, cukup banyak. Jadi sekarang makanya banyak batu sandungan. Betul. Gitu. Jadi mestinya pendeta itu kasih, ya menurut pikiran manusia kan pendeta itu harusnya ideal gitu ya, kelakuannya, rumah tangganya dan sebagainya, gitu. Tapi ini malah yang betul-betul itu rusak, moralnya rusak, tujuannya sudah nggak benar, gitu. Lihat aja satu perumahan baru dibuka sudah daftar 100 gereja, tujuannya apa? Padahal di pedalaman masih banyak kan itu. Gitu. Jadinya tidak hanya di luar negeri ya, di dalam negeri juga ya. Kalau saya sih dulu diajarin sama Om untuk kalau menyampaikan firman Tuhan harus ada Injilnya ya Om ya. Tapi belakangan ini selain pendeta-pendeta pengkhotbah terkenal itu, mereka bukan hanya tidak ada Injilnya, tetapi juga ya nggak tahu motivasinya apa, saya tidak berani menghakimi ya Om. Memang dibumbui dengan yang mujizat itu, malah jadi orang bilang, oh si A ini antikris sebetulnya, si ini tuh antikris sebetulnya. Lalu dia memamerkan mujizat, orang bisa buta melihat seperti Tuhan Yesus lah. Malah orang yang udah mati aja bisa hidup lagi gitu. Padahal Om ngajarin kita bisa melihat penyimpangan itu kalau dia tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli dan 10 hukum, ya pokoknya tidak sesuai dengan Alkitab. Ini gimana tuh? Buah-buah kehidupannya itu. Jadi kalau buah-buah kehidupannya melanggar hukum-hukum Tuhan, itu jelas nggak benar itu. Meskipun ya kita tidak boleh menghakimi orang namanya siapa yang kita memang menguraikan ajaran yang sesuatu yang gimana ya, seperti yang menyimpang dari 12 pengakuan iman atau menyimpang dari 10 hukum gitu ya. Kalau motivasi memang kita tidak bisa menghakimi, tapi orang bisa lihat itu orang yang dekat dengan pendeta-pendeta itu yang pasang tarif luar biasa. Diundang tuh katanya berapa puluh juta. Sudah nggak benar. Aduh. Gitu. Saya sih baru tahu 2 minggu yang lalu itu saya ketemu sama orang yang gaul tuh sama pendeta-pendeta yang motivasinya duit gitu ya, sama apa. Saya baru, iya ya, rupanya orang-orang di Jakarta sih banyak bergaul dengan mereka dah. Gitu. Saya baca juga bahwa di Alkitab ya Om, saya lupa ayatnya, bahwa antikris itu sebetulnya datangnya malah dari golongan kita ya Om ya, dari orang Kristen gitu munculnya gitu. Itu yang ajaran sesat itu. Ajaran sesat itu dari lingkungan gereja, nabi-nabi palsu yang ngaku-ngaku dapat wahyuan, ngaku-ngaku dapat wahyu khusus, itu atau wahyu tambahan, itu atau nubuat yang aneh-aneh gitu. Jadi begini, kalau nubuat yang penting
itu semua sudah ada di kitab Wahyu atau ajaran Yesus, sudah ada. Kalau yang penting-penting, jadi sebenarnya nubuatan-nubuatan itu kita tidak perlu kalau sampai secara global gitu, kita tidak perlu. Cuman ada yang misalnya Tuhan kasih, apakah karena itu jiwanya lebih tajam, bisa lihat yang akan terjadi di wilayahnya dia. Gitu. Tapi sangat terbatas. Tapi sebenarnya kita tidak perlu yang begitu, itu dekat dengan perdukunan. Di Amerika Latin, itu Brazil, Argentina, ya ada banyak yang tadinya dukun, terus bertobat katanya jadi Kristen, tapi supaya pengen terkenal, perdukunannya dia tidak lepas. Tapi dia karena pintar ngomong, waduh, ada katanya kesembuhan itu ada yang dari sugesti, ada yang rekayasa, gitu. Ada juga yang dari kuasa jahat, tapi jadi kadang-kadang orang tidak bisa membedakan. Cuma kita jangan terlalu cepat mengatakan kalau misalnya pendeta itu ya hanya mujizat, kita kan tidak tahu sebenarnya bagaimana. Kita jangan langsung ngecap, oh ini dari iblis atau ini dari antikristus. Lebih baik kita lihat bagaimana kehidupannya. Benarnya gitu. Jadi jangan terlalu cepat menghakimi orang gitu. Cuma memang kenyataannya banyak yang KKR ada mujizat, padahal orang itu sudah dibayar. Gitu. Karena ada yang menyimpulkannya sih Om, bahwa pendeta ini dalam tanda kutip itu, mereka itu sebetulnya antikristus. Mereka menarik orang dengan segala upaya gitu, seperti mujizat dan lain-lain. Tapi sebetulnya mereka hatinya nggak sama Tuhan Yesus gitu. Menjelang kedatangan Tuhan itu makin sulit orang untuk percaya pada Tuhan Yesus ya. Tetapi yang dipilih itu memang kan jumlahnya sudah ditetapkan. Itu nanti akan yang tidak disangka-sangka, itu yang saya pernah cerita itu. Orang Arab lah, orang Afrika, orang Cina, atau di suku-suku bangsa di Indonesia yang dulunya susah. Gitu. Sampai katanya orang pada bingung nih, bagaimana katanya itu murtadin makin lama makin banyak katanya kan. Gitu. Jadi itulah, meskipun susah sekarang untuk percaya Tuhan Yesus, tapi kalau itu Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada orang yang akan diselamatkan. 2 Yohanes 1 ayat 7 Om. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, kalau dari ayat ini jadi gimana nih Om? Jadi itu penyesat itu maksudnya pergi ke seluruh dunia, itu ke gereja mana-mana. Masuk ke gereja? Itu, masuk ke gereja. Waktu itu kan gereja kan sudah menyebar, bukan hanya Israel, di luar itu kan sudah di Asia kecil itu sudah di mana-mana. Sampai waktu zaman Yohanes itu gereja sudah ada di Mesir, gereja Koptik, ada di Syria, ada di Irak, ada yang sebelum India itu, malahan ada yang ke Pakistan segala gitu. Iya, jadi itu dunia yang dikenal waktu itu aja di daerah situ. Bukan seluruh dunia sampai seperti sekarang yang kita kenal gitu. Jadi itu ajaran-ajaran sesat itu